Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Kali ini bagian terakhir dari sebuah karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal adalah terkait dengan penulisan kesimpulan dan referensi. Selanjutnya nanti ada abstrak. Abstrak ini sebenarnya bagian yang dituliskan di bagian-bagian awal setelah penulisan judul, namun dalam mata kuliah ini abstrak kita simpan di dalam penjelasannya di akhir. Karena yang disebut abstrak adalah ringkasan dari hasil penelitian kita. Kalau seluruh penelitiannya sudah selesai, maka dalam menuliskan abstrak ini akan sangat mudah, tinggal meringkas, tinggal menyaring dari bagian-bagian yang sudah dibuatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di bagian-bagian sebelumnya. Oke, abstrak cukup ada kesimpulan cukup ada 2-3 bagian. Yang pertama adalah temuan terpenting atau ringkasan hasil penelitian saja sebenarnya. Kalau memang susah di bagian temuan terpenting. Jadi dalam menyusun bagian simpulan atau kesimpulan, teman-teman cukup 2-3 paragraf saja. Untuk teman-teman yang di sini baru belajar menulis, menurut saya cukup 2 saja, yaitu nomor 1 dan nomor 3 saja. Pertama, abstrak adalah berisi temuan penting atau ringkasan hasil penelitian saja. Semua hasil yang sudah dibuat diringkas dalam 1 paragraf. Tidak perlu mengulang, redaksinya agak dibedakan. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf keduanya adalah keterbatasan penelitian. Bahwa penelitian kita ini adalah bukan penelitian yang sempurna, sehingga kita paparkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian kita yang mungkin nantinya akan diteliti lebih lanjut oleh kita sendiri atau mungkin oleh orang lain. Contoh, ini paragraf pertama ya, atau bagian pertama. Misalnya dalam pembahasan, saya meneliti kajian bibliometrik dengan keyword teologi Islam. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, penelitian bibliometrik itu berisi pemetaan dari penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi yang sudah dilakukan. Pemetaan yang kita sepakati di awal adalah pemetaan terkait dengan 4 hal. Pertama adalah terkait dengan bidang riset, terkait dengan penelitian teologi Islam misalnya, jika keywordnya teologi Islam. Yang kedua adalah tren penelitian atau perkembangan penelitian dari tahun per tahunnya. Yang ketiga adalah peneliti yang berkontribusi dalam bidang teologi Islam, misalnya kalau teologi Islam. Dan yang keempat adalah kita hanya ingin memetakan tempat publikasi terkait dengan penelitian dengan keyword tertentu, misalnya teologi Islam tersebut. Nah, ketika dalam hasilnya membahas terkait 4 hal itu, maka saya membuat paragraf pertama atau ringkasan hasil dari sebuah kesimpulan itu seperti yang teman-teman bisa baca. Penelitian ini menyajikan temuan eksplorasi penelitian tipe-tipe abaikan terkait dengan teologi Islam, sebagaimana tercermin dalam penelitian yang sudah dipaparkan. Studi ini menyelidiki bidang riset, tren penelitian, peneliti, dan tempat publikasi terkait dengan penelitian teologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan, nah bagian ini bagian keringkasan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian teologi Islam masih terus berkembang dan terus dikaji oleh banyak orang. Pada bidang kategori riset, teologi Islam dominan diteliti dalam bidang filsafat dan studi agama-agama. Ini hasil ringkasannya. Tren perkembangan penelitian teologi Islam cenderung meningkat setiap tahunnya dengan jumlah penelitian tertinggi
terjadi pada tahun 2020. Ini ringkasan temuan terkait dengan tren atau perkembangan. Tidak ada peneliti yang dominan dalam bidang teologi Islam, bahkan cenderung merata terkait dengan jumlah publikasinya, yaitu paling banyak 2 publikasi. Seperti peneliti atas nama Romdoni dan Adewi Suhartini dan Yusriyah. Nah, ini ringkasan hasil terkait dengan peneliti yang berkontribusi dalam bidang ini. Tempat publikasi penelitian teologi Islam didominasi oleh jurnal-jurnal dalam bidang teologi dan studi Islam, yaitu contohnya Jurnal Teologia dan Jurnal Tajdid atau Tajdid Jurnal Ilmu Suludin. Nah, bagian terakhir ini adalah ringkasan hasil dari pertanyaan terkait dengan tempat publikasi bidang teologi Islam. Ini saya membuat contoh paragraf itu secara sederhana saja yang teman-teman nanti bisa diikuti, tentu dengan apa ya? Dengan bahasa sendiri, dengan pemaparan sendiri, dan disesuaikan dengan hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh teman-teman di bagian-bagian sebelumnya. Jangan sama persis dari sisi redaksinya, tapi tentu sama dalam sisi substansinya. Itu bagian pertama atau paragraf kedua. Contoh paragraf pertama atau bagian pertama. Contoh bagian kedua atau paragraf kedua dalam kesimpulan, yaitu keterbatasan penelitian. Ini langsung ke contohnya saja, dan teman-teman nanti tinggal mengikutinya. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Misalnya, basis data yang digunakan masih menggunakan satu basis data saja, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk seluruh penelitian teologi Islam secara umum. Kita hanya menggunakan dimension, kan? Nah, makanya ini masih satu basis data, jadi tentu ini bukan sesuatu yang sempurna. Hasil yang kita tulis tidak bisa mewakili keseluruhan terkait dengan penelitian teologi Islam. Misalnya ini keywordnya. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, diharapkan di masa mendatang ada penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Misalnya dengan menggunakan beberapa basis data lainnya seperti Google Scholar, Scopus, Web of Science, salah ketik biarin ya, dan lain-lainnya. Cukup kita menulis seperti ini. Itu teman-teman isi dari bagian kesimpulan. Silahkan nanti dicoba, silahkan nanti membuat latihan untuk artikel teman-teman. Penulisan referensi dan abstrak. Referensi hendaknya terdiri dari referensi primer, referensi mutakhir, dan menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley. Referensi primer tentu kita jelaskan dalam indikator-indikator seperti yang tampil di layar. Pertama, referensi primer itu adalah referensi terkait dengan metodenya. Untuk penelitian ini, ya tentu teman-teman menggunakan referensi primer dari dimension. Metodenya metode bibliometrik, berarti referensi primernya adalah data-data hasil pencarian bibliometrik itu udah jelas. Itu primer. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Hasil pencarian teman-teman itu semuanya itu udah primer. Yang kedua adalah primer terkait dengan jenisnya, yaitu sebaiknya referensi atau daftar pustaka nanti, bahan kutipan nanti itu adalah dari hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Makanya diusahakan referensinya teman-teman itu ngambil dari artikel jurnal. Artikel jurnal udah tentu dari hasil-hasil penelitian. Boleh nggak buku, Pak Busro? Boleh. Sebenarnya referensi dari buku-buku teori, buku-buku yang textbook ya, diajarkan di perkuliahan, tapi jangan banyak-banyak. Bukunya itu 20% saja. Yang 80% itu adalah referensi primer. Baik referensi primer terkait dengan metodenya,
Jika penelitian teman-teman ini adalah penelitian nanti penelitian turun ke lapangan ya, misalnya untuk teman-teman studi agama-agama atau ilmu Al-Quran dan tafsir juga nggak apa-apa. Maka kalau metodenya wawancara, maka wajib ada referensi dalam tanda petik ya, wajib ada kutipan wawancara, siapa yang diwawancara, kapan diwawancarainya, dan apa yang dia omongkan, dikutip secara langsung. Kalau metodenya menggunakan observasi, jelas harus ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa kita melakukan observasi. Ada foto-foto, bukan foto diri kita selfie ya, atau foto kita dengan yang diwawancara, bukan itu. Tapi ada gambar yang mendukung isi dari temuan hasil penelitian kita. Misalnya menelitinya terkait dengan naskah Al-Quran di Sunda, maka ada foto sampul Al-Qurannya atau ada foto ayat Al-Qurannya, bukunya ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita memang meneliti langsung. Misalnya teman-teman studi agama-agama meneliti terkait dengan tradisi keagamaan suatu komunitas tertentu, maka ada foto jalannya acara tradisinya itu. Nah, itu referensi primer pertama, yaitu referensi primer terkait dengan metodenya. Metode wawancara, ada kutipan wawancaranya jelas, ada referensinya. Metode observasi, ada gambar-gambar yang mendukung hasil penelitiannya. Kalau metode penelitiannya survei, angket, jelas ada tabel-tabel, ada diagram-diagram, dan lain sebagainya. Itu ya, referensi harus primer. Yang kedua, referensi harus mutakhir. Mutakhir itu 10 tahun terakhir. Gampang kan untuk mendapatkan 10 tahun terakhir? Kalau teman-teman mencari referensi di Google Scholar, itu kan ada pemfilteran tahunnya. Gunakan saja itu. Nah, kalau bisa 80% 10 tahun terakhir. Bagaimana kalau penelitiannya terkait dengan tafsir yang udah lama, terkait dengan hadis yang kitab-kitab hadisnya yang udah lama di atas 10 tahun. Ya nggak apa-apa, itu justru wajib. Itu justru referensi terkait dengan metodenya atau terkait dengan objek penelitiannya, maka itu wajib. Tapi kalau dijumlahkan secara keseluruhan, daftar pustakanya dicek-cek lagi, maka kalau bisa 80%-nya itu yang 10 tahun terakhir. Kalau referensi dari kitab lamanya itu banyak, maka banyakin lagi berarti referensi terbaru 10 tahun terakhirnya kan. Sehingga ketika dijumlahkan, ketika dilihat secara keseluruhan, tetap proporsinya itu adalah 80-20. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, penggunaan referensi sebaiknya menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley. Ini sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi tidak akan dibahas lagi di pertemuan ini. Itu teman-teman, penulisan referensi. Silahkan dicoba juga untuk penulisan tugas akhirnya. Terakhir adalah terkait dengan abstrak. Nah, abstraksi yang wajib itu adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4. 4 dan 5 lah nggak apa-apa. Nomor 1 itu adalah opsional, boleh ada, boleh nggak ada latar belakang itu. Itu bagian-bagian ini sebenarnya tinggal ngambil saja dari bagian yang sudah ada. Misalnya itu saya tuliskan di situ adalah bagian latar belakang, cukup 1 kalimat saja. Ini opsional, artinya boleh ada, boleh nggak ada. Ngambil dari mana bagian latar belakang ini? Ya tentu mengambil dari pendahuluan. Kalimatnya dibedakan, kita tulis ulang bagian pendahuluan yang pentingnya saja, kemudian kita tuliskan dalam sebuah 1 kalimat latar belakang untuk abstrak. Yang kedua berisi tujuan. Tujuan itu juga 1 kalimat, ini juga wajib. Ambil di pendahuluan. Sudah ada di pendahuluan. Yang ketiga adalah metode penelitian. Bagian metode penelitian ini juga sudah ada di bagian metode yang sudah kita tuliskan di bagian-bagian sebelumnya. Ini wajib. Nah, kalau ini, mohon maaf. Kalau ini bisa 1 atau 2 kalimat. Yang keempat, ini terkait dengan ringkasan temuan.
Ini bisa ngambil dari hasil, ngambil dari diskusi, bisa juga ngambil dari kesimpulan ya. Ini wajib 3-4 kalimat. Tentu kalau teman penelitiannya bibliometrik ya minimal 4 kalimat karena ada 4 pertanyaan penelitian kan. Nah, terakhir adalah novelty atau dampak ya. Nah, kalau di bagian sebelumnya di simpulannya belum ada bagian ini ya kita buat saja. Gunanya penelitian ini apa? Buat saja kalimatnya. Contohnya silakan teman-teman lihat contoh-contoh artikel bibliometrik yang sudah dipaparkan di penelitian-penelitian sebelumnya, lihat bagian abstraknya. Kalau belum terdiri dari 5 hal ini, ya berarti contoh nggak bagus gitu saja ya. Cari lagi di Google Scholar. Kebetulan saya belum menyalinya ke slide ini. Oke, silahkan dicoba membuat referensi dan abstrak. Terakhir, tambahan saja ini, walaupun tadi nggak dituliskan di judul, kita menuliskan authorship atau kepenulisanan, kepengaranganan ya. Tuliskan nama teman-teman. Letaknya di bawah judul. Namanya siapa? Namanya lengkap, nggak boleh disingkat. Untuk nama yang hanya satu kata kayak nama saya, maka ditulis ulang saja, Busro, Busro. Nggak perlu ada gelar, nggak perlu ada jabatan, dan lain-lain. Berikutnya adalah penulisan afiliasi. Afiliasi itu tempat tugas atau tempat belajar. Tulis saja dengan kesepakatan yang sudah ada. Kesepakatan di UIN Bandung itu adalah menulis namanya secara lengkap seperti ini. UIN disingkat ya, Sunan Gunung Jati Bandung. Itu namanya selengkap itu, koma Bandung, karena letaknya di kota Bandung. Bandung yang pertama itu adalah nama ya, nama Bandung ya. Terkait dengan nama, namanya lengkap UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu nama, koma Bandung, koma Indonesia. Kalau mau seperti itu. Boleh juga dituliskan jurusan dan fakultasnya, misalnya ya, jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung, Indonesia. Nggak boleh ada status, misalnya mahasiswa, dosen, peneliti, dan lain-lain, dan tulis sampai ke level negaranya. Terakhir adalah tuliskan emailnya. Harus email aktif. Kalau belum punya ya email afiliasi ya Gmail dulu saja, Yahoo dulu saja. Tapi kalau sudah punya email afiliasi, email yang belakangnya @winsgd ya, itu lebih baik. Contoh ya, ini contohnya judulnya Lorem Ipsum Dolor It's Sid Ahmed, Konsepter Duer Adipis Ching Elite judulnya. Kemudian tuliskan nama penulisnya. Nah, namanya dalam mata kuliah ini, nama teman-teman, misalnya namanya Rina Nur Komarasari, kemudian 2 nama terakhir ini adalah nama dosennya. Ya, nama saya misalnya Busro, Busro. Kalau penulisnya satu, ya nggak perlu ada angka 1 ya. Tapi kalau penulisnya lebih dari 1, di belakangnya dikasih superscript. Superscript ada di Word itu superscript ya, nanti tuliskan 1, 2, 3. Baru dijelaskan itu satu itu siapa. Kalau nomor 1, 2, dan 3-nya semua ya berarti 1, 2, 3 tulis lengkap. Kalau 1, 2, 3-nya beda-beda ya berarti nanti ditulis. Nanti saya contohkan langsung dari Word-nya deh biar teman-teman tahu superscript itu yang kayak gimana dan ada di mana letaknya. Terakhir adalah email. Itu teman-teman. Ini coba saya gunakan Word-nya ya biar teman-teman bisa lihat ada di mana bagian-bagian tersebut. Saya share screen lagi. Nah, ini di atas ini judul. Analisis bibliometrik. Penelitian teologi Islam pada database
dimensions misalnya ya. Itu judul, kemudian nama penulis. Misalnya penulisnya 2 orang dan beda-beda. Yang satu namanya Andi Rahadi. Ini yang kedua namanya saya ya, Busro. Nah, karena 2 orang, maka kita kasih superscript di sini. Ini superscript itu adanya 1, 2. Sekarang penulisan afiliasi 1, 2. Kalau memang dua-duanya dari satu jurusan yang sama, superscriptnya dihilangin lagi. Ke jurusan studi agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bandung dulu ya. Bandung, Indonesia. Kalau dua-duanya dari satu jurusan yang sama. Kalau beda-beda ya tinggal hapus saja. Misalnya yang kedua ini saya ini dari studi agama-agama, berarti yang satunya misalnya dari IAT, ya tinggal diganti lagi saja jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, emailnya di sini aja deh biar sekalian ya, biar gampang. Email ini nomor 1 misalnya ya. Ini komannya. andirahadi@gmail.com. Di sini aja ya nulis emailnya biar emailnya ada. Nah, untuk teman-teman yang lain tuliskan penulis keduanya nama dosennya ya. Misalnya nama saya. Ini nama saya bisa ditulis jurusan studi agama-agama ini udah benar, Fakultas Usuluddin, email saya ini. Silakan nanti teman-teman pakai ini untuk nama penulisnya uinsgd.ac.id. Baru di bawah ini adalah abstrak. Abstraknya 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk abstrak 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru setelah abstrak ada keyword. Keywordnya juga 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru di bagian selanjutnya adalah bagian yang sebelumnya sudah dijelaskan dari mulai pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, referensi. Contoh artikel yang sudah jadi nanti saya kirimkan juga. Sebenarnya bisa lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi jika belum ada, jika lupa, nanti saya kirimkan kembali untuk pertemuan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pertemuan ini melalui INAOS. Semoga bisa dipahami, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa di kelas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.